Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak cari wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana. Cara derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo dia paham kok. Lha ketika nyata sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenis? Kondinan ratau susah, padahal kita ratau wiridan, ratau mohon sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya, entah saking angkuhnya, terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat di kelas-kelasan, nak dikit pacaran. Nak wong iso omah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe. Itu kan urusan masing-masing. ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wa, ngono ora ana sing romo wakisabu. Ala. Rombong karo wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran tiap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niki pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu itu ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu, kalau sampai saya bilang Gus kok tidak punya beras, tapi apa yakin nak sesuk urip baru. Kue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitung hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang di santri musitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu aja. Ya pokoknya sih kita orang bayang santri yang pimpinan fatwa khusuk salam template demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi, bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam, bayang no bujo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecewa.
Seperti umumnya orang kan gitu, semerantu ada bang bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat paman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena karirnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten sebayang napa Yogya bojoku cek uta Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem apa, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asum kan gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul digeno kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi enggak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus siapa apa kain. Ini kula ora karena apa? Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa, itu tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, orang warido kum. Yang tak boleh iri dari pengiran, waridane sing ngaji, waridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling mau nangis gue kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji lambinan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata tafrahu bihi, mesti yakinlah mata tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya kan kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, mis kula darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak dulu walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal amat, tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Besok ngawur, saatnya mari kufuri pengiran nganggur bolak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafur pangeran efektif. Paham ya? Lara sampean kan ghafure mbok kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena masih hati sampean wis sering. Jadi sifat ghafur wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafur.
sampai rata kok ghafur atau dosa didakoi saja dulu kok gak tahu masih jadi pangeran malah sing bingung nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoni kok ora tau maksiat wong ora tau apa didakoi saja dulu kok gak mungkin ora tau maksiat lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik sampean kan walian ghafur wis dintekno keseringan kepake paham ya karek nopo karek saya dicelikom ya itu memang standar Tuhan semua Quran itu kalau menyeritakan gitu nabi ibadi anni anal ghafurur rahim kau aku ceritani aku ghafurur rahim tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab pangeran cepat nyiksane tapi wa innahu laghafurur jadi dua sifat ini pasti aktif dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat apa ghafur kalau baleni malih sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin pidatonya ngenang masa kecilnya kelar mangan mergo buruh bulihe paham ya ngondoh kurma terus dikai tamarotin beberapa kurma sing dadekno iso dan itu saya pakai sampai ketemu Allah SWT saya pakai misalnya sekarang saya mulia misalnya kalau dibilang mulia ya orang yang nyucuk, orang yang husnudzon, orang yang hormat ya macam-macam sawangannya itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu bodoh sekali paling banter nikmati dicucuk dihormati itu apa tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi para presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisap dirumki goyo-goyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku bisa mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung Gus ini Tuhan rasanya jenang ngeten-ngeten oh makhluk itu ya gak apa-apa kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral seakan-akan mandi tapi nak tak status oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk tentu makhluk statusnya layak dulu ala yang nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam, kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah setelah husnudzon sama Allah sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis dia marah-marah, hei murid-muridku betapa bodohnya engkau saat kayak ini yang saya tunggu saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dat cinta seneng aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe saiki wis wayahe aku goleki kholik dat sing tak senengi malah mbok tangi cek bodhone kowe saat-saat sing tak enteni malah mbok tangi betapa aku lamanya menunggu kematian ini mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah kemen ketemu kowe mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin
Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habibi kekasihku. Jadi yang istilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Nah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemunya mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di dua sekretari gue jajan pentolan anak apa mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu wong anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak pinter, hukumnya takokannya ya ringan, takok kiai tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja. Gak perlu kiai kaliber. Sampai rasa GR, uang pertanyaannya angel gustane sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu mutu. Ibu wis kangelan tenan. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Makanya kalau latih, jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahsenu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senangnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek biro-biro, anakku gelem mulai nih ngomah, misalnya minggat terus biasa. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng banget. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya tak boleh, biro-biro saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih, makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu sahabatnya tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantin saya tarik itu minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata mudah sekali. Kalau sampai tarifnya ideal harus dia mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke macur. Mosok ora kena dikeloni itu malah repot. Akhire gue wong ayu. Anak selingkuh dijar-jari sing kowe. Itu malah perkara meneh. Menuruti tahapan-tahapan dunia itu. Makanya resep kalau ingin senang tuh kon sholat. Maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama di semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimad Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi.
Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi Nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Mulanya Hikam punya resep, al-mu'min yusiru sana Allah min ayyakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai pas umat tapi'il, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah. Selalu orang ngerasani ya lali, masuk lali utangnya barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya, karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya bernama bermur. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu biru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya mijek. Mongko ana tiyang malah ijek, sing nggo sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000.